Aduh, ini kayaknya jaringannya lemot ini. Hai, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini pertemuan keempat ya. Kita akan belajar kuliah online tentang judulnya nanti layar jaringan dan protokol komunikasi multimedia. Jadi kalau misalnya kita lagi internetan kemudian lemot, ya berarti ada masalah nih. Bagaimana? Mungkin paket-paketnya yang terkirim itu tidak cepat ya. Berarti ada masalah keandalan, yaitu keandalan layanannya. Bagaimana layanan servis dari jaringan itu bisa tersedia dengan baik ya. Maka ada nanti namanya quality of service ya. Ayo kita belajar. Pada pertemuan keempat, yaitu mata kuliah keandalan pengiriman data, kita akan mempelajari tentang layar jaringan dan protokol komunikasi multimedia. Nanti submateri yang akan kalian dapatkan adalah mengenai teknologi dan protokol internet, kemudian ekstensi multicast, quality of service untuk komunikasi multimedia, dan protokol untuk transmisi dan interaksi multimedia. Dan ini ada contoh studi kasus bagaimana menerapkan internet teleponi atau voice internet protokol untuk komunikasi voice yang lebih handal. Pertemuan kemarin, ya pertemuan ketiga, kita sudah mempelajari tentang protokol data link atau layer data link. Sekarang kita lebih ke layer jaringan atau ke lebih protokol TCP/IP, di mana protokol TCP/IP ini sudah distandarisasi oleh IETF, yaitu untuk pengembangan dan pengaturan standar untuk internet. Nah, di dalam layar jaringan itu ada dua layanan dasar, yaitu packet addressing dan packet forwarding. Dari namanya bisa kita pahami bahwa packet addressing adalah bagaimana melakukan pengalamatan paket, dan packet forwarding bagaimana melakukan penerusan paket. Nah, di dalam packet addressing, pengalaman paket, kalau ini ada dua cara atau dua metode untuk melakukan packet addressing, yang dikenal dengan circuit switching dan packet switching. Kalau dulu PSTN atau fix telepon itu dia menggunakan rangkaian pulse menggunakan circuit switching ya untuk berkomunikasi end to end. Sedangkan sekarang kita di zaman modern ini sudah menggunakan packet switching, di mana jaringan internet ya ini akan dihubungkan dengan Ethernet card, kemudian frame akan dibawa menjadi sebuah paket, dan kemudian paket ini dialihkan ke IP address. Jadi perbedaannya adalah circuit switching dulu menggunakan nomor telepon, sedangkan paket switching itu sekarang menggunakan alamat IP. Untuk paket switching sendiri ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu menggunakan rangkaian datagram dan rangkaian virtual. Di dalam rangkaian virtual, rute terlebih dahulu ditentukan berdasarkan IP address-nya. Jadi source-nya dan destination address-nya sudah ditentukan terlebih dahulu di setiap perangkat. Maka ini juga disebut dengan connection oriented ya. Sedangkan datagram ini adalah connectionless. Jadi dia tidak menentukan IP address-nya, tapi melainkan menggunakan port, source port dan destination port untuk pengiriman paket. Nah, keduanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk format paket ya, ini kemarin juga sudah dibicarakan. Ada sebelum paket itu ada format frame, di mana di format frame itu ada header frame-nya. Sedangkan setelah masuk
ke layer jaringan, network layer, maka header dari frame itu dibuang, kemudian header paket tetap digunakan, yaitu berisi tentang IP address sumber dan IP address destinasi. Nah, ini bisa kalian perhatikan ada dua gambar di sini, yaitu paket untuk IP versi 4 dan IP paket versi 6 di bawahnya. Nah, di IP paket versi 4 yang di atas itu kalian bisa lihat ada identifikasi. Jadi ada nomor ID-nya, kemudian ada checksumnya untuk memastikan memvalidasi data atau paketnya benar atau tidak, ya. Kemudian ada protokol yang digunakan, apakah TCP atau UDP. Nah, sedangkan di format paket IP versi 6 ini time to live-nya itu sudah hilang, ya. Yang ada adalah payload length, kemudian next header, dan hop limit. Ada dua cara pendekatan menggunakan datagram. Satu lagi menggunakan connection oriented atau menggunakan virtual circuit. Nah, kalau virtual circuit itu lebih kepada protokol yang digunakan adalah TCP, di mana TCP menawarkan keandalan pengiriman data yang menggunakan kontrol koreksi, ya, terhadap paket, sehingga paket yang dikirimkan tidak mengalami error. Jadi paket dipastikan sampai ke IP address destinasi itu tidak ada data yang rusak. Sedangkan di UDP karena connection list ini dikirimkan ke segala arah, maka pasti ada beberapa yang hilang di jalan, atau misalnya error, kemudian atau ditolak oleh end device-nya atau end host-nya, ya, sehingga dia akan gagal, ya, jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan ke destinasinya. Nah, untuk TCP sendiri karena connection oriented, maka harus ada mekanisme handshake. Handshake ini seperti berjabat tangan, di mana saat sender berkomunikasi dengan receiver, itu dia akan mengirimkan sebuah SYN, ya, atau synchronization, ya, meminta penjelasan daripada receiver. Kemudian receiver akan memberikan acknowledge atau penjelasan tersebut. Sender kemudian akan melakukan mengkonfirmasi, ya, pernyataan tersebut adalah benar atau salah. Nah, jadi ada three-way handshake, ya, di dalam TCP. Hal inilah yang membuat TCP menawarkan paket untuk deteksi error, ya, atau melakukan retransmisi dan penyelesaian paket. Jadi keandalannya di sini. Nah, karena di dalam header dari TCP, ya, ini terdiri dari port sumber, kemudian dan tujuan, kemudian ada nomor ID-nya, ya, ID dan checksum, kemudian nomor acknowledge-nya. Maka port sumber dan tujuan ini untuk memastikan arah pengiriman pesan dari sumber dan ketujuannya kemana. Kemudian nomor urut ini menentukan penataan paketnya, sequence number-nya, sehingga memastikan urutannya itu tepat. Nah, kemudian untuk mendeteksi apakah ada urutan yang salah atau error. Nah, checksum memverifikasi bahwa paket ini tidak rusak. Kemudian ada paket acknowledge, ya, menetapkan nomor ACK
dalam bentuk spesifik byte ya yang dapat diterima dengan benar secara berurutan. TCP juga mengimplementasi mekanisme congestion. Bila terjadi kemacetan, maka dia akan memperlihatkan perilaku sawtooth ya, atau seperti gergaji ya. Bila dia ada kemacetan, maka terjadi paket loss. Dia akan turun ke bawah, kemudian terkoneksi kembali, maka grafiknya ke atas, kemudian loss lagi, dia akan ke bawah. Bila tidak ada paket loss, maka dia akan tumbuh linier, garis lurus, dan bila terjadi lagi ada congestion, maka dia akan berperilaku seperti sawtooth kembali. Di dalam user datagram protokol ini kita bisa lihat format headernya sangat sederhana, yaitu hanya menggunakan source port dan destination port. Kemudian checksum untuk memverifikasi data yang error, dan length adalah panjang data yang digunakan. Karena manfaatnya sendiri, user datagram adalah mengirimkan paket berdasarkan source port dan destination port ke seluruh end node atau endpoint ya, dengan menggunakan multiplexing dan hanya deteksi kesalahan yang sederhana sekali, yaitu dengan checksum, sehingga ini tidak dapat diandalkan ya untuk pengiriman data seperti pesan berbasis teks yang butuh informasi yang akurat. Tapi kalau misalnya seperti video ya, audio, itu karena dia harus cepat pengiriman datanya, maka UDP banyak digunakan. Untuk itulah dikembangkan TCP Friendly Control Rate ya untuk UDP, dimana kalau TCP kan perilakunya terjadi sawtooth atau turun naik karena ada congestion ya. Nah, sedangkan UDP terlalu agresif ya, tidak terkontrol, jadi datanya kemana-mana, maka dibuatlah UDP seperti TCP, yaitu TCP Friendly Rate Control. Jadi dia menggunakan aliran UDP, tapi dapat dikontrol dengan rate-nya ya, seperti TCP. Nah, ini diimplementasi dengan mengukur throughput-nya disamakan dengan TCP. Jadi UDP tapi mirip dengan TCP. Nah, untuk translasi alamat jaringan ini digunakan NAT ya, atau Network Address Translation, di mana fungsi NAT sendiri adalah membatasi alamat IP address yang terbatas. Jadi IP versi 4 ini jumlahnya sangat terbatas, maka yang IP publiknya itu 1, tapi IP private-nya banyak. Jadi aliran masuk dari luar itu menggunakan IP public. Contohnya di sini di gambar sebelah kanan itu ada internet ya. Internet itu dia menggunakan 16.11.1.1.9. Kemudian dia mengakses ke dalam jaringan private ya, maka akan dipecah menjadi 192.168.13, kemudian ada .15, kemudian .1.136 dan .201. Komputer lain dapat berkomunikasi hanya menggunakan IP address yang public, tapi internet tidak mengenal IP private atau IP yang ada di dalam jaringan. Dan juga seperti filtering juga ya, paket filtering. Jadi memastikan paket itu tidak dapat tembus ke jaringan private. Kemudian ada solusi IP versi 6, yaitu menggunakan alamat IP versi 6 yang lebih banyak, yaitu menggunakan heksadesimal. Maka fungsi NAT ini hanya diperuntukkan untuk paket filtering aja. Tapi sebenarnya juga sama ya fungsinya dengan firewall. Firewall akan melakukan mekanisme keamanan dengan mengendalikan input atau jaringan atau traffic yang masuk dan maupun traffic yang keluar. Jadi membatasi port-port mana saja yang bisa digunakan, kemudian melakukan deny atau allow ya, mengizinkan atau menolak traffic itu keluar atau masuk. Nah, materi berikutnya adalah ekstensi multicast.
Nah, multicast adalah mungkin kita sudah pernah membahas ya. Kalau pesan itu dikirim satu ke satu itu disebut dengan unicast. Kalau dari satu ke banyak itu multicast, dan dari satu ke seluruhnya ya, seluruh tujuan itu broadcast. Kenapa penting multicast ini? Mungkin ada beberapa aplikasi yang memerlukan pengiriman secara simultan ya. Jadi kontennya itu besar dan dikirimkan secepatnya ke segala arah. Maka multicast ini sangat cocok untuk diterapkan. Nah, contohnya misalnya dalam media streaming ya, itu misalnya yang pengaksesnya atau usernya kan banyak ya. Jadi misalnya kalian melihat video ya, kemudian database itu akan mengirimkan ya melalui web server, akan mengirimkan data yang besar ya, berupa paket-paket streaming ya dengan kecepatan tinggi ke seluruh pengguna, user atau penonton gitu ya. Jadi kecepatan tinggi inilah sangat sangat didukung oleh multicast. Jadi multicast memang cocoknya untuk penggunaan UDP, karena kalau dengan TCP itu tidak terlalu banyak error kontrolnya ya. Di tahun 1990 ini beberapa peneliti ya itu membangun arsitektur IP multicast menggunakan router, berbasis router. Nah, salah satunya yang mengelola ya grup multicast ini adalah IGMP. Nah, kalau kalian bisa lihat ini gambarnya ya, bagaimana antara user dengan user yang lain itu terhubung dengan M-router atau multicast router, kemudian masuk ke dalam router dan terhubung dengan user yang lain. Jadi multicast router ini ya berfungsi untuk sebagai ya gateway dari router satu ke router yang lain. Kemudian dia menyediakan tunnel dari multicast router satu ke multicast router yang lain. Jadi sekali user itu mengirimkan pesan atau berupa video streaming, maka seluruh user akan menerima manfaatnya. Jadi manfaat dari multicast ini adalah sangat cocok untuk pengiriman dalam jumlah besar menggunakan protokol UDP, dan dapat dinikmati oleh banyak user. Namun kekurangannya adalah tingkat error yang tinggi ya. Kemudian kontrol kemacetan sulit untuk diatasi karena menggunakan multicast ya. Kalau unicast kan gampang tuh ya, satu ke satu bisa dicek paketnya apakah sudah sesuai atau belum ya, tujuannya kemana, itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya karena multicast dia banyak ya, itu mungkin ada satu user yang error atau 2-3 user yang error, sisanya tidak error seperti itu. Nah, kenapa TCP ya tidak digunakan? Karena terlalu banyak error checking ya, atau menggunakan acknowledge. Jadi juga dikembangkan arsitektur multicast tak berbasis router. Nah, ini adalah meletakkan fungsi multicast itu dekat dengan endpointnya. Jadi lebih ke penggunaan aplikasi multicast. Nah, ini fungsionalitasnya ya ini masih perlu disebarkan di seluruh layer aplikasi. Untuk keandalan data sendiri ya, khususnya komunikasi multimedia, itu ada sebuah acuan yaitu disebut dengan quality of service atau layanan berkualitas. Nah, tantangan di dalam komunikasi multimedia yaitu bagaimana menghadirkan sebuah kecepatan data yang tinggi ya. Kecepatan datanya itu bergerak secara simultan dan terus-menerus atau disebut dengan continuous. Volumenya juga yang dengan volume yang tinggi, bagaimana kecepatan yang simultan tadi bisa dipertahankan secara terus-menerus. Kemudian real time ya, karena dia sifatnya adalah multimedia, adalah berupa video ya atau gambar atau audio yang hadir ya secara terus-menerus ya, maka dia harus bersifat real time. Artinya tidak ada delay dari menit 1 ke menit yang berikutnya. Seperti saya berbicara seperti ini ya, itu tidak ada delay.
maka faktor real time itu sangat perlu. Sering terjadi yang namanya lip sync ya di dalam pengiriman audio video ya, seperti misalnya gambar itu tidak sinkron dengan suaranya. Kemudian agar kecepatan multimedia juga bisa lebih stabil, maka tingkat fluktuasi itu tidak boleh terlalu drastis ya, misalnya seperti sawtooth tadi ya, ada loss yang besar atau koneksi yang tinggi, jadi harus stabil. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya antara kecepatan pengiriman transmit data berupa video MPEG 4 ya. Di sini ada juga seperti kelihatan bergerigi seperti itu ya. Nah, itu misalnya di menit ke 10 itu kecepatannya tinggi, tapi habis itu lambat. Kalau bisa stabil sesuai dengan baseline yang memang ingin diterapkan quality of service-nya. Yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi tadi ya, ada parameter-parameter yang harus diterapkan di dalam quality of service. Caranya adalah bandwidth, yaitu bagaimana kecepatan transmisi itu bisa dikirimkan datanya secara cepat ya. Dengan bandwidth yang besar, maka data dalam jumlah besar itu sangat efektif ya untuk transmit. Kemudian adanya latensi atau dari kata late ya, artinya keterlambatan atau delay frame per paketnya. Nah, ini juga karena ada delay, maka latensinya juga akan semakin tinggi. Kemudian jangan sampai terjadi paket loss atau error dalam saat pengiriman data. Kemudian ada jitter, delay jitter. Ini adalah ukuran kehalusan ya sebuah data frame yang dikirimkan. Kemudian ada synchronous queue ya, dimana perlunya sinkronisasi antara suara dan gambar. Gambar itu harus sama dengan suara di dalam hal waktunya. Nah, di slide berikutnya ini gambar dimana sebuah jitter ya dalam iframe playback. Gambar A ya itu jitternya besar ya. Nah, ini artinya bisa terjadi congestion atau kepadatan, dan ini mengakibatkan delay ya. Kalau seperti traffic ya, kalau misalnya trafficnya lalu lintas ya di jalanan, itu kalau mobilnya sedikit itu kan akan lancar ya. Tapi kalau mobilnya besar ya, kemudian ada motor, ada mobil, ada bis gitu ya, nah itu kan juga akan membuat jadi padat lalu lintasnya seperti itu. Nah, untuk menghadirkan layanan multimedia seperti suara dan video, ini diharapkan memiliki latensi rendah dan jitter yang rendah. Sedangkan untuk aplikasi e-commerce ya, paket loss-nya rendah dan latensinya rendah. Nah, kenapa untuk voice dan video itu latensinya rendah, jitternya rendah? Agar untuk memastikan tidak ada frame video yang terpotong-potong. Jadi agar video itu bisa dinikmati oleh user ya, maka jangan sampai ada nge-lag seperti itu ya, atau buffering. Nah, kalau e-commerce kenapa perlu loss-nya rendah? Karena dia pengirimannya pesan ya, pesan berupa seperti transaksi keuangan ya, dia mengirimkan data keuangan ya. Jangan sampai saat dikirimkan data keuangan atau melakukan transaksi keuangan terputus di tengah jalan. Nah, itu maka perlu loss yang rendah, dan jangan sampai keterlambatan. Kalau terlambat berarti dia akan terjadi time out. Time out itu juga berakibat kepada berakhirnya transaksi atau gagalnya transaksi. Nah, untuk kebutuhan untuk sinkronisasi ya tadi ya antara suara dan gambar, diharapkan jitternya rendah atau sedang, sehingga tidak ada gambar yang tidak sama dengan waktu suaranya. Jadi jitter yang rendah itu sangat berakibat kepada sinkronisasi. Kemudian kalau di dalam download ya, transfer file besar ya, ini juga membutuhkan waktu real time yang cukup besar. Ya, download kan berarti kan datanya harus utuh ya, tidak boleh terjadi error, maka bisa diterapkan loss yang rendah ya, kemudian latensi yang rendah juga. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat ya kebutuhan bandwidth ini setiap aplikasi. Seperti telepon itu 16 kbps ya, rendah tidak apa-apa. Tapi kalau kalian perhatikan itu ada di MPEG 4 video itu kecepatannya 20 mbps. Sedangkan kalau kalian nonton video berbasis HDMI ya,
yaitu HDTV perlu 1 GB per second ya, itu tanpa dikompres. Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan video conference ya, quality of service-nya juga harus dipastikan, jangan sampai lagi rapat atau lagi ada pertemuan, kemudian waktu pertemuan cuma 1 jam, terlalu banyak delay, akhirnya pertemuan itu tidak efektif. Nah, di tabel berikutnya kalian bisa perhatikan adalah toleransi latensi dan jitter ya antara audio dan video digital. Nah, ini misalnya dia kita ambil contoh di voice ya, voice compress ya. Itu latensinya itu 30 milisecond. Sedangkan jitternya adalah 130. Tapi kalau kita bandingkan dengan MPEG ya, NTSC video, itu latensinya lebih rendah maksudnya, tapi artinya sedikit kepadatannya. Jadi harus sinkronisasinya harus lebih bagus. Jadi kalau kita lihat ya yang butuh sinkronisasi ya berarti video ya. Kalau audio kan hanya audio saja, tidak ada videonya, tidak perlu sinkronisasi yang terlalu tinggi, jadi latensi tidak terlalu berpengaruh. Begitu juga jitternya. Nah, walaupun parameter-parameter itu menjadi acuan dalam peningkatan quality of service, tapi efek kolektif ya, jadi keseluruhan dari parameter tersebut yaitu mengakibatkan kinerja layanan yang baik atau buruk ya, sehingga respon dari user yaitu berupa tingkat kepuasan penggunaan layanan. Berarti ukurannya adalah dari sisi pengguna. Pas saat pengujian quality of service, apakah saat kita melakukan akses aplikasi atau video atau yang lainnya, itu yang dilihat adalah dari sisi penggunanya ya. Kalau sudah tidak fokus ya karena ada delay ya, kemudian ada nge-lag seperti itu, kemudian dampak psikologi dari pengguna mungkin dia akan benci dengan aplikasi tersebut dan tidak akan menggunakannya lagi. Untuk memastikan jaringan transmisinya itu baik, atau kita harus mempelajari tentang bagaimana layanan berkualitas untuk internet. Nah, di dalam IP konvensional ya, itu layanan hanya berupa upaya terbaik ya, supaya tidak terjadi data loss, kemudian tidak ada gangguan dan lain-lain. Tapi untuk quality of service kita juga harus menyiapkan sebuah arsitektur yang baik ya, sehingga menghasilkan sebuah jaringan data yang handal. Dan ini juga merepresentasikan sebuah jaringan ATM, di mana jaringan ATM mentransmisikan jaringan dengan mengkodekan sebuah frame atau beberapa frame yang ditransferkan secara multiplexing dan pada waktu yang tidak bersamaan, atau yang disebut dengan asinkron. Nah, arsitekturnya atau pendekatannya untuk quality of service di dalam internet itu ada layanan in-serve atau disebut dengan integrated service. Nah, layanan terintegrasi ini menyediakan layanan yang menjamin setiap jitternya itu atau butiran-butiran yang ditransmisikan atau data-data yang ditransmisikan itu dalam jitter yang rendah. Sedangkan different service atau diffserve atau disebut dengan layanan yang dibedakan, yaitu membuat sebuah kelas layanan di mana quality of service ya membedakan butiran-butiran kasar atau jitter yang tinggi dengan jitter yang rendah untuk lalu lintas kelas tertentu. Selain fungsi interserve dan diffserve ya, karena kedua arsitektur ini memiliki keterbatasan, misalnya bila transmisi datanya untuk skala besar ya, atau terpisah oleh area yang luas ya, maka tidak bisa dimaksimalkan di dalam arsitektur in-serve dan diffserve. Maka perlu yang sebuah upaya layanan terbaik lainnya, yaitu menggunakan pengendalian rate transmisinya dan manajemen buffer. Dalam controller sendiri ya, ini kita harus melihat fluktuasi rate-nya ya, apakah
terlalu tinggi ya rate-nya ataukah lebih rendah. Untuk itu kan kita harus mempunyai baseline. Nah, agar fluktuasi bitrate yang tinggi ini bisa diturunkan atau sama dengan baseline, maka diperlukan buffer di kedua ujung pengiriman dan penerima. Perkenalkanlah buffer prefetch ya untuk memperlancar rate transmisi dan mengurangi rate yang tinggi atau peak rate. Di gambar bisa kalian lihat ya bahwa di dalam garis putus-putus itu adalah bandwidth yang tersedia. Bila keluar dari bandwidth, maka ada dua kemungkinan, yaitu terjadi underflow dan overflow. Nah, kalau dilihat di bandwidth pertama atau di arsiran di atas terjadi overflow, di mana garis putus-putus itu di atas dari garis yang bergelombang ya atau yang jelas. Maka di sini artinya apa? Frame-nya lebih besar atau lebih banyak daripada data yang ditransmisikan, maka disebut dengan overflow. Jadi kelebihan frame. Sedangkan kalau yang di underflow, bandwidth-nya yang garis putus-putus bawah itu dengan media data yang atau garis yang tidak yang jelas itu lebih rendah. Artinya transmisi datanya itu tinggi tapi frame-nya sedikit, maka terjadi underflow di bawah baseline yang sudah ditetapkan. Maka disinilah fungsi dari buffer ya untuk menjamin aliran dari transmisi datanya itu sesuai dengan baseline. Nah, dalam transmisi data ada protokol TCP dan UDP. Kita harus memastikan mana protokol yang tepat digunakan untuk aplikasi atau komunikasi multimedia. Arsitektur quality of service manakah, integrated service atau different service ya yang tepat dalam model streaming. Kemudian aktifkan berbagai interaksi server, media, dan klien. Untuk hypertext transfer protocol atau HTTP, ya ini kan untuk mentransmisikan konten web. Ini sebaiknya menggunakan TCP ya karena dia memastikan transfer data itu andal ya. Jadi tidak ada kehilangan informasi atau informasi yang error. Kemudian untuk real time transport, karena ini untuk memastikan data itu disajikan secara real time ya seperti streaming audio dan video, maka RTP biasanya menggunakan protokol UDP dalam layar transportnya ya karena dia membutuhkan aliran data yang deras. Kenapa di real time transport ini tidak menggunakan TCP? Pertimbangannya adalah karena TCP berorientasi connection full ya. Kemudian terdapat error checking ya untuk memastikan tidak adanya data yang hilang, sehingga ini akan memperlambat pengiriman data untuk media atau multimedia yang menggunakan streaming, dan juga ada terjadi perilaku sawtooth ya atau gigi gergaji. Nah, tambahannya kita bisa menggunakan protokol kontrol RTP ya, ini sebagai pendamping dari RTP karena dia menyediakan kontrol berupa pelaporan seperti receiver report ya, kemudian sender report, source description by application specific function. Dan di receiver report ya ini menyediakan umpan balik yang berkualitas. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi pengakhiran dalam pengiriman data, maka dia akan melakukan buy. Nah, ada protokol real time streaming yang lebih khas ya daripada real time protokol, yaitu RTSP. Nah, ini mengontrol server media streaming, kemudian mampu membangun dan mengendalikan sesi media antara titik akhir. Nah, ini di sini ada 4 operasi, yaitu menggunakan deskripsi presentasi, pengaturan sesi, meminta dan menerima media, dan menutup sesi. Nah, kalau kita ilustrasikan ada di gambar slide berikutnya ya, di mana skenario dari operasi RTP. Ya, ada di sini setup request ya, jadi meminta alamat IP, port, kemudian dibalas dengan setup respond. Kemudian play request meminta pemutaran untuk medianya ya. Kemudian
akan merespon dengan play response. Nah, untuk menutup sesi ini bisa melakukan teardown request, kemudian dibalas dengan teardown response. Berikutnya yaitu studi kasus internet teleponi. Nah, IP telepon kini semakin luas digunakan karena terus meningkatnya bandwidth jaringan dan penggunaannya tidak terlepas dari layanan quality of service ya, di mana penggunaan arsitektur integrated service ya ini bisa memastikan terjadinya percakapan video, pesan teks live ya, voicemail, kemudian dibandingkan sistem telepon yang lama ya, menggunakan nomor telepon atau menggunakan sirkuit switching. Nah, paket switching ya jauh lebih efisien. Nah, tadi teknologi multicast ya memastikan panggilan atau terkoneksi lebih dari banyak endpoint ya. Multicast juga di dalam teleponi yaitu memudahkan untuk panggilan multiple party ya, jadi bisa melakukan koneksi ke dua arah atau tiga arah sekaligus dengan teknik kompresi ya, data multimedia canggih. Ini juga memastikan tingkat quality of service dapat didukung karena lebih rendah besaran datanya tidak terlalu tinggi, sehingga pengiriman data video yang terkompresi itu akan lebih mudah. Nah, untuk internet teleponi sendiri ini protokol OSI layer ya, di mana pada layer jaringan itu dia menggunakan IP multicast, kemudian di transport layer itu menggunakan UDP ya, bukan TCP ya. TCP kalau misalnya bisa digunakan untuk yang HTTP mungkin bisa ya, tapi kalau untuk data streaming itu lebih baik menggunakan UDP. Kemudian di layer session ya, itu ada real time protocol ya, memastikan audio video itu bisa kirim secara real time dengan kontrolnya yaitu RTCP, dan media streaming ditangani oleh RTSP atau real time streaming protocol. Nah, ada satu lagi yaitu H323 atau session initiation protocol atau disingkat dengan SIP. Kalau H323 itu dari ITU, sedangkan SIP itu dari IETF. Di standar H323 ini juga menyediakan pensinyalan menggunakan kontrol multipoint, bisa digunakan untuk conference ya, kemudian mengintegrasikan gateway untuk mengintegrasikan internet teleponi dengan terminal data switch telepon network atau GSTN. Nah, selain itu di standar 323 ada audio codec ya untuk kanal audio. Kalau G711 ini menggunakan kanal audio 3,1 kHz, sedangkan G722 ini dengan kanal audio 7 kHz. Nah, kalau tadi H323 kan untuk layanan komunikasi multimedia berbasis paket, sedangkan SIP untuk membangun dan mengakhiri sesi dalam internet teleponi. Nah, komen apa saja yang ada di SIP ya? Ada invite, ada ACK, opsi, cancel, buy, dan register. Nah, mari kita buat skenario dari SIP session, bagaimana dia membentuk sesi dan mengakhiri sesi. Di slide berikutnya ada gambar tentang skenario SIP, di mana seorang klien ini melakukan caller ya atau menelpon ya, dan tujuannya adalah SIP klien atau disebut dengan callee. Bila kita lihat ya di step langkah pertama, penelpon mengirimkan invite John Home CA ke server proxy lokal. Kemudian di langkah kedua dia akan diteruskan ke server john@home.ca. Langkah ketiga, john@home.ca tidak login di server tersebut, maka permintaan dikirim kembali ke lokasi terdekat yaitu di john@work.ca. Nah, karena ini adalah server pengalihan, maka dia akan dikembalikan ke server proxy P1. Kemudian langkah keenam adalah mencoba P2 server proxy ke john@work.ca. Kemudian P2 berkonsultasi dengan server lokasinya dan mendapatkan alamat lokal john_do@mywork.ca. Kemudian hop atau loncatan server proxy P3 kemudian dihubungkan
kemudian meneruskan ke tempat klien penerima. Di langkah 11-14, John menerima panggilan di lokasi saat ini dan acknowledge dikembalikan. Nah, itulah bagaimana SIP melakukan atau membangun sesi dan mengakhiri sesi. Aduh, saya lupa pamit dengan kalian. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Mohon dibaca modulnya, jangan lupa handbooknya juga ya, supaya kalian punya kedalaman keilmuan yang lebih baik nantinya ke depan. Oke, jangan bergantung dengan apa yang saya bicarakan saja ya. Kalian harus punya atau mengeksplor keilmuan yang lain. Oke, lihat handbooknya ya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.